Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Teratai api raksasa mekar di puncak gunung utara. Langit dan bumi berguncang, angin dan awan bergejolak. Badai energi yang dipenuhi aura kehancuran tiba-tiba melanda. Ekspresi semua orang di udara di atas gunung berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka dengan putus asa berbalik dan bergegas menuruni gunung. Takut bahwa mereka akan terperangkap dalam badai energi ini dan menderita malapetaka. Pada saat ini bahkan para penatua dan diaken dari Istana Gurun Utara mengabaikan semua yang lain dan melarikan diri. Adapun Kinsu dan Chai-Er, tidak ada yang memperhatikan mereka. Jika bukan karena Xiaoyan yang dengan sengaja menghilangkan badai energi yang mendekati mereka, mereka berdua akan terluka parah. Setelah beberapa lama, ketika badai mereda, Xiaoyan menoleh dan menatap Kinsu dan Chai-Er. Sosoknya melesat dan dalam sekejap mata dia muncul di hadapan mereka. Tepat saat dia hendak menyerang, jantungnya sedikit bergetar dan dia pun berhenti. Dari jarak sedekat itu, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat yang terus berkumpul dan bertambah dalam tubuh Chai-Er. Kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Xiaoyan dari tubuh Chai-Er sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan sekuat itu hanya dapat dicapai dalam waktu singkat. Xiaoyan menatap Kinsu dengan curiga. Jika memang begitu, maka satu-satunya penjelasan adalah Kinsu. Mungkinkah? Xiaoyan mengangkat alisnya. Ia tampak memikirkan sesuatu. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang sangat besar di antara alisnya segera melonjak keluar. Kekuatan itu dengan lembut menempel pada tubuh Kinsu guna menyelidikinya dengan hati-hati. Ketika Xiaoyan merasakan origin Qi yang luar biasa mengalir keluar dari tubuh Kinsu dengan cepat, ekspresi di matanya tiba-tiba membeku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kinsu, yang awalnya ingin mencuri mata roh ilusi Chai-Er, akan menderita serangan balik dari Chai-Er. Sekarang dia tidak hanya tidak dapat memperoleh mata roh ilusi, tetapi kultivasinya juga telah dilahap habis. Ini benar-benar mengejutkan. Xiaoyan melirik tubuh Chai-Er dan melihat bahwa sejumlah besar energi masih terkumpul dengan liar. Berdasarkan penyelidikan Xiaoyan, kultivasi Chai-Er hampir mencapai tahap awal alam transformasi asal. Bahkan dengan ketabahan mental Xiaoyan, dia tidak dapat menahan nafas ketika merasakan hal ini. Dia mendesah emosional dalam hatinya. Coba pikirkan berapa tahun dia telah berlatih dan berapa banyak kesulitan yang telah dia derita untuk mencapai tahap menengah ranah transformasi asal. Di sisi lain, Chai-Er baru saja dewasa, tetapi dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Ini membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar sebagai gurunya. Dari apa yang terlihat dari situasi Chai-Er, kemungkinan akan berlanjut selama setengah jam atau lebih. Xiaoyan tidak terburu-buru selama periode waktu ini. Namun pada saat ini, sosok cantik lainnya akhirnya tiba di jalan setapak menuju gunung. Itu adalah dokter peri kecil. Demi alasan keamanan, Xiaoyan awalnya mengatur agar dokter peri kecil tetap berada di kaki gunung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar akan mengikutinya. Xiaoyan tersenyum tak berdaya saat melihat dokter peri kecil. Dia punya beberapa tebakan tentang apa yang telah terjadi. Lagi pula, dia sangat mengenal dokter peri kecil. Jadi kamu tetap datang juga. Sambil mendesah panjang, Xiaoyan menelan pil obat. Setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, ia telah mengkonsumsi cukup banyak origin Qi. Ini mungkin karena fakta bahwa api surgawi di tubuhnya masih merupakan tubuh utamanya. Semakin kuat api surgawi, semakin banyak energi yang dikonsumsinya. Ini juga mengapa satu Angry Buddha Lotus Flame dapat membunuh seorang ahli tahap transformasi asal tahap akhir dalam satu pukulan. Tidak mudah untuk bertemu denganmu lagi. Aku benar-benar tidak tega melihatmu pergi. Takut kau tidak akan bisa kembali lagi, ucap dokter peri kecil sambil tersenyum hangat. Meskipun senyumnya tampak bebas dan santai, matanya yang indah mengandung pesona yang berbeda. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk menggaruk kepalanya saat mendengar ini. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud wanita itu dengan lagi. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan pergi, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil tersenyum senang saat melihat senyum di wajah Xiaoyan. Kapan kamu belajar mengatakan hal-hal jenaka seperti itu? Ucap dokter peri kecil. Keduanya terdiam beberapa saat.
Tak lama kemudian proses cair melahap origin ki milik Kinsu akhirnya berakhir. Tubuh cair lemas dan dia hampir terjatuh ke belakang. Xiaoyan buru-buru membantunya berdiri, dan dokter peri kecil juga mengalihkan pandangannya. Adapun Kinsu, kultivasinya telah dilahap oleh cair, dan dia sekarang telah menjadi lumpuh. Cair yang jatuh ke tanah sempat tak sadarkan diri. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam dan dengan lembut membaringkannya di tanah. Tak lama kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke arah Kinsu yang juga pingsan. Ekspresi tegas terpancar dalam matanya. Xiaoyan melirik mayat Sukiyang yang telah terbaring ke tanah tak jauh darinya. Dia mengeluarkan peti mati kristal dari cincin penyimpanannya dan menyimpannya. Setelah itu, dia membawa dokter peri kecil, Cair, dan Kinsu menjauh dari Gunung Utara. Sepanjang perjalanan, kelompok Xiaoyan melewati Gurun Merah, atau yang biasanya disebut Gunung Pelatihan Scarlet. Pada titik ini, Xiaoyan tanpa sadar mengingat saat pertama kali ia bertemu Xingqian. Ia juga ingat bahwa ia masih berhutang pil pada tetua itu. Hati Xiaoyan dipenuhi rasa syukur saat ia memikirkan Xingqian. Lagi pula, jika bukan karena yang terakhir, ia pasti sudah jatuh ke tangan Kinsu. Pada saat ini Cair terbangun, dan Kinsu secara alami meninggal di tangan Cair. Ini dapat dianggap sebagai balas dendamnya sendiri untuk saudaranya. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan membawa Kinsu. Meskipun membunuh seseorang bukanlah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan semuanya, Kinsu telah membunuh saudara laki-laki Cair di depannya. Jika dia tidak membalas dendam, Xiaoyan takut itu cepat atau lambat akan menjadi simpul di hati Cair. Ini akan berdampak besar pada masa depannya. Tentu saja, orang bisa tahu bagaimana perasaan Cair setelah membunuh seseorang dari air mata yang terus mengalir di pipinya. Xiaoyan tidak menghiburnya atau menghentikannya. Ada banyak hal yang harus ditanggung sendiri. Proses yang menyakitkan itu juga harus diterna dan diserap sendiri. Bantuan orang lain seringkali tercampur dengan bahan-bahan lain dan belum tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Sebaliknya, jika Cair mampu menanggungnya sendiri dan keluar dari kabut masalah ini, Xiaoyan yakin bahwa Cair sudah menjadi setengah orang yang kuat. Sedangkan setengah lainnya, itu adalah kultivasinya sendiri. Setelah masalah Gunung Utara berakhir, kelompok Xiaoyan meninggalkan Gunung Utara sehari kemudian. Setelah melewati Gurun Scarlet, mereka tiba di kota Feng. Ini adalah area paling sentral dari wilayah Gurun Utara. Baru-baru ini sebuah acara besar yang terjadi setiap 5 tahun di kota Feng diadakan di sini. Menara Obsidian. Lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak dibukanya Menara Obsidian. Semakin banyak orang berkumpul di kota Feng, tetapi hingga hari ini tidak ada seorang pun yang berhasil memasuki Menara Obsidian. Ini karena Dewa Kematian Hitam berdiri di depan Menara Obsidian. Sejak dibukanya Menara Obsidian 2 bulan lalu, banyak ahli telah memasuki Menara Obsidian satu demi satu. Namun mereka semua terbunuh oleh satu pukulan dari sosok hitam itu setelah mereka melangkah melewati pintu. Pukulan sederhana telah menghancurkan seorang ahli kelas Dodi bintang 9. Kemunculan pemandangan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Banyak tatapan terkejut tertuju pada Menara Obsidian. Rasa terkejut dan takut di hati mereka membuat mereka mundur. Tak lama kemudian, para Master Aula Timur, Barat, dan Selatan dari Istana Gurun Utara berkumpul di kota Feng seperti biasa. Setelah tidak bertemu selama 5 tahun, para Master Aula Timur dan Barat telah mencapai puncak alam Dodi bintang 9 tingkat lanjut. Mereka hanya selangkah lagi dari alam transformasi asal. Tentu saja langkah inilah yang mungkin tidak akan pernah mereka miliki kesempatan untuk melakukannya sepanjang hidup mereka. Adapun Master Aula Selatan, dia tidak meninggalkan Aula Selatan selama 5 tahun hukuman. Namun kultivasinya tidak tetap stagnan. Dalam 5 tahun ini, kultivasi Master Aula Selatan juga telah meningkat ke tingkat menengah alam transformasi asal. Kultivasinya saat ini adalah yang terkuat di kota Feng. Tidak ada seorang pun yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Meski begitu, saat mereka bertiga melihat sosok hitam di Menara Obsidian, hati mereka sedikit bergetar. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari sosok hitam itu. Energi semacam itu sangat kuat. Bahkan Master Aula Selatan yang berada di tingkat menengah alam transformasi asal merasakan sedikit tekanan di hatinya. Namun hal yang paling mengejutkan bagi Master Aula Selatan adalah bahwa ia mengenal orang ini yang berdiri di depan pintu masuk Menara Obsidian. Bukankah ini boneka yang telah mengikuti Xiaoyan saat itu? Saat itu boneka ini telah disegel di dalam Menara Obsidian. Tidak disangka bahwa setelah 5 tahun, benda ini tidak hanya tidak hancur oleh gravitasi Menara Obsidian yang menakutkan, tetapi malah menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Benar saja, sosok hitam itu tak lain adalah Raja Utara yang telah disegel di Menara Obsidian karena ulah Master Aula Selatan 5 tahun lalu. 5 tahun lalu telah berlalu, tetapi Raja Utara belum dihancurkan oleh Menara Obsidian. Sebaliknya ia malah menjadi semakin kuat. Bahkan Master Aula Selatan pun akan tergerak oleh kekuatannya. Melihat Raja Utara di depannya, pikiran Master Aula Selatan berputar cepat.
Keserakahan melintas di kedalaman matanya. Dulu saat dia masih menjadi Dodi Bintang 9, boneka ini telah membuatnya sangat menderita. Kekuatan bertarung dan pertahanan Raja Utara bisa dianggap menakutkan. Sekarang Raja Utara telah menghabiskan 5 tahun di Menara Obsidian. Jika dia bisa mengendalikannya, Kinsu tentu saja tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk mengancamnya jika kultivasinya sendiri ditambahkan ke dalamnya. Namun karena kehadiran Master Aula Timur dan Barat di sampingnya, Master Aula Selatan untuk sementara waktu menahan pikiran ini di dalam hatinya. Jika dia bertindak sekarang dan ketahuan oleh mereka berdua, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah baginya. Selain itu, jika dia tidak dapat mengendalikan Raja Utara dan akhirnya memprovokasi Kinsu, hasilnya tidak akan sepadan. Oleh karena itu, rencana Master Aula Selatan adalah menunggu mereka berdua pergi. Penantian ini berlangsung selama 2 bulan. Saat ini hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum Menara Obsidian ditutup. Para Master Aula Timur dan Barat jelas tidak berniat pergi. Hal ini menyebabkan Master Aula Selatan menjadi semakin gugup. Saat dia merasa cemas, Master Aula Istana Selatan memanfaatkan ketidakhadiran Master Aula Timur dan Barat untuk tiba di depan Menara Obsidian sendirian. Melihat Raja Utara berdiri di depan Menara Obsidian seperti menara logam, emosi Master Aula Selatan yang berapi-api segera menjadi agak tidak sabar. Dia buru-buru tiba di depan Menara Obsidian dan berhenti beberapa meter jauhnya. Namun dia tidak berani untuk terus maju. Ini karena dia telah melihat Raja Utara mengangkat kepalanya. Sepasang mata kosong menatapnya tanpa emosi. Master Aula Selatan tidak ragu bahwa jika dia terus melangkah maju, Raja Utara akan segera menyerangnya. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak yakin bisa mengalahkan Raja Utara. Untungnya, jarak ini cukup baginya untuk melakukan sesuatu pada Raja Utara. Dengan sebuah pikiran, kekuatan jiwa dari seorang ahli transformasi asal tengah menyebar. Dan dengan hati-hati mendekati Raja Utara. Beberapa saat kemudian, ketika kekuatan jiwa Master Aula Selatan berhasil memasuki tubuh Raja Utara, senyum yang tak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Keberhasilan masuknya kekuatan jiwanya berarti bahwa langkah pertama untuk mengendalikan Raja Utara telah selesai. Namun saat kekuatan spiritual Master Aula Selatan telah memasuki kedalaman tubuh Raja Utara dan bersiap untuk meninggalkan jejak spiritual, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak peduli bagaimana kekuatan spiritualnya menyerang jejak spiritual asli, jejak spiritual tidak bergerak sama sekali. Serangannya tampaknya tidak berpengaruh. 15 menit kemudian, Master Aula Selatan yang memiliki ekspresi tidak sabar, akhirnya melambaikan lengan bajunya dengan penuh kebencian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. "Brengsek, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa menembus jejak tersebut?" ucap Master Aula Selatan. "Tentu saja kau tidak akan mampu menembusnya. Ketika aku menciptakan jejak jiwa ini, aku telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Kecuali aku mengambil inisiatif untuk menghapusnya, tidak ada yang bisa menghapusnya dengan paksa. Begitu jejak jiwa dihancurkan dengan paksa, boneka ini juga akan hancur secara otomatis. Selain itu, dengan kekuatan jiwa tingkat keempatmu yang awal, kau terlalu menganggap dirimu tinggi jika kau ingin menembus jejak jiwaku." Tepat saat Master Aula Selatan mengumpat, suara menghina tiba-tiba terdengar di langit di atas alun-alun tempat Menara Obsidian berada. Ekspresi Master Aula Selatan langsung berubah. Dia berbalik untuk melihat, tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang telah berbicara. Hal ini memperdalam rasa takut di hatinya, dan ekspresi di wajahnya langsung menjadi serius. "Siapa kamu? Kenapa kamu bersembunyi? Kalau kamu mampu, keluarlah dan katakan kata-kata itu kepadaku," teriak Master Aula Selatan. "Setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kamu ternyata lupa siapa pemilik boneka ini." Tawa lembut itu kembali terdengar. Kali ini Master Aula Selatan dapat mendengarnya dengan jelas. Suara itu sepertinya datang dari atas kepalanya. Master Aula Selatan buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ia melihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di atas kepalanya. Hal yang paling mengejutkannya adalah ia tidak merasakan fluktuasi aura apapun dari pria ini sebelumnya. "Kapan kamu?" Sebelum Master Aula Selatan sempat berteriak kaget, sosok di atas kepalanya tiba-tiba mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki dengan keras ke bahu Master Aula Selatan. Seluruh tubuhnya juga meminjam kekuatan untuk terbang ke depan. Setelah itu dia mendarat di tanah yang jaraknya tidak jauh. Dia berbalik dan memperlihatkan wajah yang tampan. Saat ini dia menatap Master Aula Selatan sambil tersenyum. Itu kamu." Melihat wajah yang agak familiar ini, sosok berjubah hitam dari 5 tahun lalu langsung muncul di benak Master Aula Selatan. Penampilannya persis sama dengan orang di depannya. Dalam sekejap, Master Aula Selatan memiliki ilusi di dalam hatinya, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke 5 tahun yang lalu. Namun dibandingkan dengan situasi 5 tahun yang lalu, situasi saat ini pasti akan sangat berbeda. Di alun-alun, sosok Xiaoyan berdiri tegak. 2 sosok cantik terbang cepat dari jarak dekat di belakangnya.
Tak lama kemudian mereka berdiri di kedua sisi Xiaoyan sambil menatap dengan ke arah Master Aula Selatan. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Master Aula Selatan, apa kabar? Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak berbahaya. Namun Master Aula Selatan bukanlah orang yang bodoh. Xiaoyan mampu berdiri di atas kepalanya tanpa dia sadari. Jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan, mustahil baginya untuk melakukannya. Dia tidak meragukan dalam hatinya bahwa kultivasi Xiaoyan saat ini kemungkinan tidak kalah darinya. Bocah, kamu masih hidup. Sudut mulut Master Aula Selatan berkedut. Dia tidak menduga bahwa Xiaoyan masih hidup selama 5 tahun. Awalnya dia percaya bahwa Xiaoyan telah jatuh ke tangan Qinzu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu lagi hari ini. Bagaimana aku bisa mati jika kamu masih hidup? Xiaoyan terkekeh dingin. Dia melangkah maju dan aura transformasi asal tahap menengah menyebar seperti badai. Ekspresi Master Aula Selatan tiba-tiba berubah. Transformasi asal tahap menengah. Bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut Master Aula Selatan. Sudah 5 tahun. Master Aula Selatan, aku penasaran seberapa jauh kemajuanmu. Xiaoyan menyeringai. Ujung kakinya dengan lembut mendorong tanah. Dan sosoknya segera berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Dalam sekejap mata dia sudah muncul di depan Master Aula Selatan. Dia mengayunkan tinjunya dan dengan ganas mengayunkannya ke kepala yang terakhir. Jangan terlalu sombong bocah nakal. Memang kenapa jika kamu sudah menjadi ahli transformasi asal tahap menengah? Orang lain mungkin takut padamu. Tetapi aku tidak. Ekspresi Master Aula Selatan langsung menjadi gelap saat melihat serangan kuat Xiaoyan. Dengan sebuah pikiran, Origin Ki dalam pusaran tubuhnya mulai bersirkulasi dengan cepat, berkumpul di telapak tangannya. Tangannya tiba-tiba mengepal, dan dia melayangkan pukulan ke arah Xiaoyan tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Tinju mereka beradu. Suara teredam terdengar saat 2 gelombang energi yang kuat menghantam satu sama lain. Namun sebelum ekspresi menyeramkan muncul di wajah Master Aula Selatan, kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari tinju Xiaoyan. Bersama dengan Origin Ki, itu langsung menetralkan semua energi di tinju Master Aula Selatan. Selanjutnya kekuatan yang tersisa menghantam Master Aula Selatan dengan ganas dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dengan suara tulang patah, lengan kanan Master Aula Selatan patah dengan kuat oleh pukulan Xiaoyan. Seluruh lengannya terpelintir, memperlihatkan tulang-tulang patah yang masih menempel di dagingnya. Darah segar dengan cepat mewarnai jubah Master Aula Selatan menjadi merah. Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Suara yang memekakan telinga bergema di seluruh kota Feng. Sebagian besar ahli di kota itu terkejut pada saat ini, termasuk Master Aula Timur dan Barat. Dengan sangat cepat, banyak sosok manusia menyerbu dari segala arah. Dalam beberapa menit tanah terbuka yang luas itu ditutupi oleh sosok manusia yang berdesakan rapat. Banyak pasang mata memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat keadaan menyedihkan dari Master Aula Selatan. Semua orang merasa tidak percaya di hati mereka. Mengingat kultivasi Master Aula Selatan, dia benar-benar terluka parah oleh pemuda berjubah hitam ini. Dari mana datangnya pemuda ini? Xiaoyan melayang di udara di tengah alun-alun. Dia menatap dingin ke arah Master Aula Selatan saat secercah niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Pada saat ini hati Master Aula Selatan dipenuhi dengan rasa takut. Dia benar-benar tidak menyangka Xiaoyan di depannya akan tumbuh sedemikian rupa dalam waktu 5 tahun yang singkat. Kekuatan satu pukulan sebenarnya menakutkan. Bahkan dia yang berada di tingkat transformasi asal tahap menengah tidak dapat memblokirnya. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan bertarung Xiaoyan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Apa yang kamu inginkan? Suara yang agak serak keluar dari mulut Master Aula Selatan. Wajahnya memerah. Rasa sakit karena kehilangan lengannya benar-benar tak tertahankan. Namun dia jelas mengerti bahwa dibandingkan dengan kehilangan lengannya, hidupnya lebih penting saat ini. Bagaimana menurutmu? Kau hampir merenggut nyawaku 5 tahun lalu. Dan sekarang setelah aku kembali, kau malah bertanya apa yang kuinginkan. Tidakkah menurutmu kata-katamu itu sedikit menggelikan? Ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk senyum dingin. Dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya. Siapapun yang dapat mengancam hidupnya harus dibunuh. Bahkan jika dia tidak dapat melenyapkan mereka, dia harus mencabut cakar mereka yang dapat melukainya. Hati Master Aula Selatan tiba-tiba hancur ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menahan rasa sakit yang menyayat hati dan dengan cepat mengamati sekelilingnya. Dia dengan panik mengedarkan Origin Ki di tubuhnya dan sosoknya melesat saat dia dengan cepat meninggalkan kota Feng. Namun saat Master Aula Selatan bergerak, Raja Utara yang berdiri tak bergerak di depan menara obsidian tiba-tiba melesat maju seperti bola meriam. Dia mengejar sosok Master Aula Selatan dan memberikan tendangan kuat ke dada Master Aula Selatan di bawah tatapan mata yang ketakutan. Darah segar bercampur dengan serpihan organ dalamnya menyembur keluar. Tubuh Master Aula Selatan langsung jatuh seperti meteor dan menghantam alun-alun di bawahnya. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tanah dalam jarak 1000 kaki dari tubuhnya runtuh. Tubuh Master Aula Selatan terkubur dalam-dalam di tanah.
Sosok Raja Utara turun dari langit seperti menara besi hitam. Dia langsung tenggelam ke tanah dengan suara keras. Dan aura Master Aula Selatan menghilang dari kedalaman bumi. Melihat semua yang terjadi di depan mata mereka, semua orang yang hadir tampak tercengang. Hati mereka sangat cemas saat memikirkan bagaimana cara pergi. Setelah itu Raja Utara kembali ke sisi Xiaoyan di bawah kendalinya. Xiaoyan tidak dapat menahan senyum puas ketika melihat tubuh Raja Utara yang berwarna ungu keemasan. Ketika Raja Utara disegel di menara obsidian, dia takut bahwa bonekanya akan dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Utara tidak akan dihancurkan, tetapi dia bahkan akan mendapat manfaat dari bencana itu. Hanya dari kecepatan dan kekuatan ledakannya yang luar biasa yang telah dia tunjukkan sebelumnya, Xiaoyan dapat membayangkan bahwa kecakapan bertarung Raja Utara saat ini mungkin setara dengan ahli transformasi asal yang terlambat. Kekuatan seperti itu akan sangat membantu Xiaoyan saat ini. Pada saat itulah, pintu menara obsidian perlahan tertutup dengan suara keras. Menara obsidian hanya dibuka 5 tahun sekali. Kali ini tidak ada yang bisa masuk karena kemunculan Raja Utara. Hal ini membuat semua orang menggerutu di dalam hatinya, tetapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Setelah menara obsidian ditutup sepenuhnya, para pengamat di sekitarnya mulai berhamburan ke segala arah sambil membawa berbagai emosi. Namun tepat saat orang-orang ini hendak meninggalkan alun-alun, tawa lembut Xiaoyan tiba-tiba terdengar lagi. "Karena kalian berdua sudah ada di sini, mengapa kalian terburu-buru pergi?" ucap Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.